Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Ansori Official. Kali ini akan melanjutkan kisah saya di Jepang terus dan pekerjaan di Jepang bagaimana dulu. Tentunya pemirsa, saudara-saudara penasaran kan? Mari kita lihat videonya biar gak penasaran ya. Tadi kita sebelum di Jepang, sekarang udah di Jepang ya. Kitanya sudah di Jepang. Itu cara kerjanya orang Jepang ya. Cara kerjanya itu disiplin, orangnya tepat waktu. Seandainya yaksok, ada janji, kita janjian sama orang Jepang, kita telat aja 5 menit dia tinggal pergi, teman-teman. Kita nggak mau nunggu besoknya lagi, karena kita ceknya dia nggak bakal mau, udah gitu, nggak mau. Ya seandainya tepat ya harus tepat jam ini. Bagaimana caranya? Seandainya jam 9 ya, kita jam 9 kurang 10, setengah 9, karena jauh ya, setengah 9. Seandainya udah nyampe, kita jam 9 harus tepat tinggal sama dia. Begitu. Namanya juga orang yang tepat waktu. Saya itu senangnya di Jepang apa? Di Jepang itu kerjanya disiplin. Dan disiplin, orangnya ramah-ramah. Jadi enak. Beda sama orang kita. Nah, cuek, inilah, itulah. Orang Jepang gitu. Tapi kalau nggak kenal, orang Jepang jangan ditanya. Dia juga cuek, nggak bakal negur. Kalau nggak kenal. Apalagi kalau cewek, kadang ya, kita minta nomor HP-nya aja itu susah, teman-teman. Nggak sembarangan ngasih. Saya bilangin gitu. Pengalaman begitu. Dia bakalan langsung dikasih. Dia nggak bakal, udah kenal aja kan susah. Belum tentu dikasih. Ngasih aja. Bulet aja. Aduh, jangan. Tama yo. Tama dayo. Jangan kata dia. Itu orang Jepang begitu ya. Makanya kita seandainya kan udah Jepang, kita kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu kita libur. Enaknya di situ sih. Hari Minggu libur, Sabtu Minggu libur, kelayapan. Yang bikin dia punya uang ya itu. Sabtu Minggu libur. Beda sama di Korea. Di Korea Sabtu masuk itu. Kita kerja itu saya ini buat pengalaman aja, teman-teman. Kita mau sembahyang susah, orang Jepang kadang nggak dikasih. Saya pernah itu, saya minta mau sembahyang ini, kita mau nyuri waktu, ngumpet. Pernah saya pagi itu mau subuh, ketangkep sama dia orang, sama
sama mandor kita, gak boleh katanya, gak boleh sembahyang. Diincer terus sayanya itu, orang mau sembahyang kok gak boleh, makan waktu berapa menit, paling 5 menit, gak boleh. Itu waduh, nyuruh-nyuruh waktu, tapi dia juga ngincer terus, ketangkep, wah kamu ngapain katanya, mau sembahyang. Kenapa sembahyang? Gak boleh di sini, ini jam kerja katanya, gak boleh sembahyang. Waduh, gimana ini? Itu ya, kita sepinter-pinter kitanya aja, kita nyuruh-nyuruh waktu. Kalau siang bisa teman-teman istirahat aja, jam 12 kan istirahat malam juga bisa. Tapi kalau pagi itu loh, susah kayak subuh itu, waduh, subuhan itu dan nyuri waktu dan susahnya minta ampun itu. Tak usah nyuri waktu, tangkep, lama-lama ketangkep akunya. Kali, 2 kali aman, 3 kali, 4 kali ketangkep mama itu. Mandor tegur, nggak boleh, jangan diulangi lagi ya. Ya gitu damai katanya. Sembayang, nggak boleh sembayang. Kita harus pinter-pinter kitanya nyuruh waktu itu. Ya begitulah hidup di rantau itu, di negeri orang ya ada aturannya, nggak boleh sembahyang. Kita juga harus ngumpet-ngumpet lah ya, kita pinter-pinter kitanya sendiri bagi waktu, ya sembahyang enggaknya gitu. Habis itu tegur, kasih, nggak boleh gini, nggak boleh sembahyang. Ya udah, kita ngiyain aja, jangan bantah, ntar bantah dia marah, kita bisa dikeluarin, nggak bisa kerja, nggak boleh kerja lagi. Itulah. Tapi disiplinnya, seandainya pagi mau kerja itu kita senam dulu, taiso simasyo, senam senam di pakai tape, pakai musik. Kita senam, terus habis senam kita meeting teman-teman, kita sore meeting dulu. Aduh, meeting baru kerja, alah. Itulah namanya kerja ikut orang, kita harus nurut. Seandainya kita nggak nurut, kita juga nggak kepake teman-teman. Ya intinya itu, kerja yang bagus, tunjukin, jangan malas-malas. Kalau malas ya dianya nggak mau, rugi kita sendiri. Terutama kalau kerja itu ya, orang Jepang itu ya, kerja masuk jam 8. Sebelum jam 8, setengah 8 kita senam paling ya 10 menit. Habis senam kita meeting, habis itu break sebentar, terus kerja jam 8. Nah sebelum kerja itu harus, orang Jepang itu gimana teman-teman, harus dia dicek semua sensornya, ini main enggak, ini bagaimana gitu, seandainya bahaya jangan, harus dicek pagi seandainya kerja kan. Kita di karpet dulu, pabrik karpet, wah sensornya main enggak main ya dipakai gitu, dibenerin gitu. Masalahnya membahayakan
orang kerja, jadi yang nggak kayak harus dibenerin dulu, itu kerja disiplin. Ada dulu itu apa namanya, waktu itu satu pabrik temenku ada yang kena flu babi. Setelah flu babi satu langsung di stop pabriknya, stop dulu, langsung plan semua, nggak boleh, dicek semua rumah sakit. Nah ini kalau seandainya ada demam, ntar malam, sore malam itu harus nelpon mandor gitu, ntar pihak rumah sakit antar ke rumah sakit langsung gitu. Flu babi itu, guys, ya ampun ya Allah, janganlah mengalami lagi, keras. Suhu badan kita 40, gigil kitanya. Gigil kalau nggak berumah sakit tuh, nggak tahu lah bisa koet. Gigil, minum obat, itu. Terus udah sembuh, pabrik dibuka lagi, kerja lagi, itu. Kita kerja, flu babi. Tuh saya senangnya di Jepang, Sabtu Minggu libur, kita minggunya kemana? Sabtu belanja lah kita, Sabtu belanja buat persediaan stok makanan. Minggu kita belajar di sana, belajar bahasa Jepang 3 jam, lumayan lah, bisa nambah-nambah percakapan, bisa nambah-nambah temen orang Jepang, bisa menambah pengalaman gitu. Itu naik kereta itu kalau mau ke tempat belajar itu naik kereta. Liburan, senangnya saya liburan juga, liburan panjang dia. Jepang itu liburan panjang sampai 10 hari, liburan musim. 10 hari cuti. Ya begitulah seandainya saya di Jepang. Kita rajin bekerja, soalnya kerja itu ya gak boleh malas, kerja harus rajin, tekun, jangan malas-malasan, kerja terus gitu. Itu semua butuh waktu, butuh proses sampai semuanya itu Jepang. Tanya mana gimana gitu kan. Pabrik karpet dulu saya itu, pabrik karpet, pembuatan karpet dari zero ke karpet, diolah karpet. Berarti 2 shift dulu kerja itu. 2 shift yaitu long shift dari jam 7 sampai jam 7, yang jam 7 pagi masuk sampai jam 7 sore. Terus yang jam 7 sore masuk sampai jam 7 pagi. Long shiftnya itu. Long shift yang ngantuk teman-teman ya. Namanya long shift tahu sendiri, shift panjang
dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi apa nggak ngantuk gitu. Kita tidur harus full. Kalau nggak diimbangin tidur siang ya kita ngantuk, kerja ngantuk, bahaya kan, bahaya sendiri, kecelakaan gimana. Cuma harus diimbangin. Kerja itu siangnya tidur ya tidur, malam kerja gitu. Kalau nggak diimbangin gitu bisa kecelakaan. Kita teledor. Gitu. Proses-proses itu semua membutuhkan proses. Kalau liburan di Jepang itu kita jalan-jalan ke Tokyo Tower, ke Osaka, ke Benteng Osaka, ke Yokohama Koen, Taman Yokohama, ya jalan-jalan lah, ngilangin stres, jangan kerja terus. Itu nyari, sekarang kita nyari rumah makan. Kalau senangnya kalau libur jalan-jalan nyari rumah makan. Terus terkenalnya rumah makan Surabaya itu. Ada rumah makan Surabaya, khas makanan Indo. Itu susah, entah harinya susah. Daerah kota jauh. Beda sama di Korea. Kalau di Korea itu banyak kuliner-kuliner, baratnya makanan warung Indo banyak. Kalau di Jepang susah, jarang. Itulah perbedaannya begitu. Kita apa ya, kalau liburan pantai mana gitu. Saya itu kalau Jepang, Korea itu senangnya di daerah teman-teman. Kampung. Kalau di kota itu habisin uang cepat. Kalau di daerah kan nggak terlalu yang habisin uang, duit kumpul itu. Semua ini butuh proses ya. Nah, di Jepang selama 3 tahun, terus kita pulang ke Indo itu. Kontrak 3 tahun, lumayan lah buat tabungan buat hari tua. Semua itu butuh waktu, butuh proses. Nggak instan, mie aja. Jangan kayak mie instan. Langsung, mie aja enggak instan, juga direbus dulu, nggak langsung dimakan kan. Namanya instan itu. Semua butuh proses, butuh waktu. Gitu. Nah, kalau di Jepang kita bahasa ngerti lah. Masalahnya kita sebelum ke Jepang kita dibekali bahasa percakapan. Insya Allah dikit-dikit ya bisa. Jadi kita sering kerja sambil cakapan sama orang Jepang. Jadinya gimana ya? Cepet bisa itu menangkap. Jadi kita dipelajarin juga bahasa dikit-dikit sambil kerja sama rekan kerja, cewek cowok gitu. Kasih tahu, wah ini salah, ini begini beratnya. Ini yang bener ini bahasanya gini gitu. Kalau di Korea kebanyakan orang Indonya susah gitu. Bahasanya bahasa Indonesia.
Kalau di Jepang ya mau nggak mau kitanya harus gimana, orang Jepang nggak bisa menanya siapa, temen juga nggak ngerti katanya, makanya harus introspeksi diri, harus mawas diri, belajar, malamnya belajar, buka kelah, Google, internet. Jadi ke YouTube, belajar translate. Kalau nggak gitu ya nggak maju-maju kita ntar. Berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu kan, boya begitu. Janganlah kita kalau sudah melangkah ke depan, jangan melihat ke belakang. Itu menoleh ke belakang, lihat aja ke depan, jalan lurus, gak usah belok-belok, gak usah tengok kanan, tengok kiri, gak usah tengok belakang. Kita hadapi aja hidup ini dengan sungguh-sungguh itu, dengan tekun ya. Semua itu butuh waktu, butuh proses. Jepang teknologinya sudah canggih. Teknologi itu cara kerjanya, disiplin waktu, disiplin kerjaan gitu. Bekerja seandainya saya pernah mengalami, kita nggak bisa nyalain temen. Masa tahu gimana? Gini loh, kerja satu orang megang ini kita nyalain temen nggak bisa, kita pakai stempel nomor kita seandainya kita si A, stempel tanggal sekian nomor 18, si B sekian nomor 10. Jadi kita nggak bisa nyalain temen, habis itu stempel. Jadi nggak bisa nyalain temen, ini kerjaan ini salah siapa, nggak bisa. Lihat aja nomornya, oh si A itu salah, yang salah si A, si B. Terus seandainya itu barang itu balik teman, barang satu aja rusak, dah kekirim belum balik, kita domelin itu, meeting sejam, orang Jepang gimana, terus cara kualitasnya gimana, pekerjaannya cara biar cepet gimana gitu kan. Wah ini gini biar cepetnya lagi, jadi dia biar mengurangi orang gitu. Caranya gitu, dia ngurangin waktu, kurangin gitu, beratnya biar cepat. Wah ini kurang cepat, caranya begini, wah kita pakai cara yang ini. Bagaimana seandainya meeting gitu kan, bagaimana usulan kamu si A, si B, ini begini, oh terus diambil keputusannya, oh si C yang bagus, katanya cara kerjanya yang bagus gini, oh iya ya si C yang biar agak cepat ini, itu dia. Terus pakai penerapan itu, kontrol aja. Mandor itu benar-benar kontrol, gak boleh kontrol kerja itu. Jangan nggak salah-salah kalau di Jepang. Kita kerja harus benar-benar disiplin, tepat waktu. Malas-malasan kerja berdiri, duduk jarang udah. Namanya kerja musuh mesin berdiri. Pabrik Albert masuk, kita Kensa,
Komsa, kita cek balik, oke set, terus temen dibikin karpet, dibikin apa ya, dibikin backlighting sebelah jok itu buat mobil Nissan dulu itu. Kualitasnya kan bagus, sampai sekarang masih berangkatan masih banyak. Tapi ya itu diambil yang pintar-pintar, nasibnya bagus, bisa berangkat. Biarpun pintar, kita rajin, nasib kita keberuntung, kita belum waktunya saatnya Jepang, ya belum berangkat. Seandainya rezekinya kita rezeki di Indo, ya di Indo, nggak mungkin kita bisa berangkat. Tapi setidaknya harus berusaha semaksimal mungkin biar bisa itu Jepang. Seandainya kita pengen kemana, terus disiplin juga aja itu teman-teman ya. Untuk hari ini kita harus kerja lebih giat, disiplin waktu, itu sampai kehabisan kata saya ini. Begitulah cara-cara kerjanya orang Jepang, kurangnya disiplin, tepat waktu, apa ya, mematuhi peraturan. Kita sekarang ya harus rajin bekerja, tepat waktu, disiplin, terus jangan terpengaruh sama temen. Itu intinya, kita harus mandiri, mawas diri, gapailah cita-citamu setinggi langit, yaitu jangan malas-malasan. Kita bisa Jepang itu udah bersyukur saya. Masalahnya saya orang nggak punya teman-teman ya, orang nggak punya. Kita belajar giat, gimana caranya aku harus bisa ke Jepang. Terus sampai Jepang akunya juga harus nggak boleh males-malesan. Itu ya, cara kerjanya tadi itu semuanya sudah saya kisah-kisah saya. Semoga semuanya bermanfaat bagi saya sendiri tentunya, dan buat orang lain bisa mendengarkan. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya, orang tua saya, juga teman-teman yang menyupport saya bisa ke Jepang, tentunya bisa bekerja. Itu sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih
kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di lain waktu. Oke.